Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita buka hati, kita percaya Roh Kudus menjamah kita pagi hari ini. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Kita memuliakan Dia dengan suara yang kita menyanyi.
Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh umat. Kami percaya Engkau tahu dan Engkau mengerti. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan hati yang berserah kepada Tuhan, katakan, Tuhan inilah, Tuhan inilah yang terpancar dari kami Tuhan. Orang bisa melihat kehidupan Kristus dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh berdiri, boleh duduk. Kita sama-sama memuji Dia. Haleluya.
kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Biarlah kita adalah seperti rusa yang rindu haus akan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bisa mengadakan ibadah secara online.
Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kami ada di dalam genggaman Tuhan, kami ada di dalam kasih sayang Tuhan. Berkati kami Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami masing-masing Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan bisa mengajar kami, bisa menuntun kami untuk kami lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ketiga ini kita masih berbicara tentang mengenal Allah yang benar. Terdapat di dalam kitab Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan untuk subtema pada minggu ketiga ini berbicara tentang akulah roti hidup, yang diambil dalam kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata hidup di dalam Alkitab ada dua kata di dalam bahasa Yunani. Yang pertama, biological life menggunakan kata bios. Dan yang kedua disebut spiritual life menggunakan kata zoe. Nah pada waktu Yesus berbicara mengenai roti hidup, kata yang dipakai adalah zoe atau spiritual life. Nah di sini Yesus sedang menawarkan makanan rohani yang adalah hidupnya sendiri. Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah sayang sekali ketika Yesus berbicara tentang firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi, mereka tidak mengerti dan memahami apa yang Yesus katakan. Inti dari firman Tuhan yang Yesus sampaikan, mereka tidak mengerti dan tidak memahami. Mengapa? Apa yang menjadi masalahnya? Satu hal yang menjadi masalah karena orang-orang Yahudi yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, orang-orang Yahudi yang mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Itu yang menjadi masalah mereka. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar beberapa bukti-bukti bahwa mereka tidak mengenal Allah mereka yang benar. Yang pertama, dikatakan di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-25 sampai 26, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, bukti-bukti bahwa dikatakan mereka tidak mengenal Allah yang benar, karena yang pertama, mereka mencari Tuhan hanya untuk mengenyangkan perut mereka. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka benar, mereka mencari Tuhan. Tetapi mereka mencari Tuhan bukan karena mereka ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan karena mereka ingin mengenal siapa Tuhan mereka yang sebenarnya. Tetapi mereka mencari Tuhan pada waktu itu hanya untuk mengenyangkan perut mereka. Makanya orang-orang banyak pada waktu itu berbondong-bondong mereka datang mencari Tuhan. Tetapi sayang sekali, mereka mencari Tuhan hanya supaya mereka kenyang. Nah, sebagai orang-orang percaya, seberapa di antara kita sampai saat ini yang memang benar sih kita beribadah kepada Tuhan ya. Hari Minggu kita beribadah, hari Selasa kita ikut doa juga, dan hari Jumat kita juga ikut doa. Tapi apakah benar ketika benar-benar kita mengikuti ibadah selama seminggu ini, apakah itu benar-benar dari hati yang kepingin lebih dekat dengan Tuhan, lebih pingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, atau kita mencari Tuhan hanya
Karena tanda kutip ada sesuatu yang kita butuhkan dari Tuhan, sehingga kita mencari Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidak connect sama apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan, bukti-bukti bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka tidak mengenal Allah yang benar. Yang kedua di dalam kitab Yohanes 6 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Hal yang kedua yang ingin saya bagikan yaitu di sini orang-orang Yahudi mereka meragukan dan meminta pembuktian dari Tuhan. Jadi hal yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu mereka meragukan dan meminta pembuktian dari Tuhan. Mereka sudah tahu, mereka sudah mendengar tentang Yesus. Karena ketika Yesus melayani, dengan apa yang Yesus lakukan, dengan tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan, itu orang-orang mengenal Tuhan. Mereka tahu tuh tentang Tuhan. Makanya mereka datang mencari Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka itu masih penasaran dan mereka mungkin masih banyak pemikiran yang timbul dalam hati mereka, pemikiran mereka, dan akhirnya mereka benar-benar meragukan siapa sih orang ini. Dan akhirnya juga mungkin ya akhirnya dikatakan bahwa kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat? Mereka tanya sama Tuhan, tanda apakah yang sudah Tuhan perbuat? Terus supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Percaya kepada Tuhan maksudnya. Dan pekerjaan apakah yang sudah Tuhan Yesus lakukan katanya. Jadi timbul keraguan-raguan dalam hati mereka dan mereka ingin meminta pembuktian daripada Tuhan pada waktu itu. Padahal mereka sudah tahu bahwa ada begitu banyak tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan. Ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu, ketika mereka ketemu dengan Tuhan pada waktu itu, mereka masih bertanya, mereka masih ragu, apakah benar Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa? Apakah benar ada begitu banyak hal ajaib yang Tuhan lakukan? Dan akhirnya pada waktu itu pun mereka masih meminta pembuktian dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, seberapa sering juga kita yang katanya sudah percaya kepada Tuhan, yang katanya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, akhirnya kita setia beribadah kepada Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah dari hati kita benar-benar mengatakan bahwa kita sudah mengenal Tuhan kita yang luar biasa itu, yang katanya sangat mengasihi kita? Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Saya secara pribadi seringkali juga ketika saya merenungkan firman Tuhan, kadang saya meragukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak janji-janji firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ada begitu banyak, ada ribuan janji. Tapi terkadang ketika janji itu terasa tidak tergenapi dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita meragukan firman Tuhan. Dan akhirnya kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Mungkin itu sering kita alami Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang sampai saat ini yang sudah lama mengikuti Tuhan, tetapi kita masih meragukan firman Tuhan. Kita masih nggak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan akhirnya kita meminta pembuktian dari Tuhan. Tuhan, katanya Engkau adalah Allah penyembuh. Kenapa kok saya sudah sakit bertahun-tahun, sampai saat ini saya belum sembuh Tuhan? Sudah 10 tahun, 20 tahun saya menderita penyakit, tetapi saya sudah percaya Tuhan Yesus. Tetapi saya sudah mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi kok sampai saat ini saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan? Apakah benar Engkau sanggup menyembuhkan saya? Tapi sampai saat ini enggak Tuhan. Tuhan katanya Engkau adalah jawaban dari setiap masalah saya. Tapi kenapa sampai saat ini juga Tuhan
hidup saya biasa-biasa aja. Bahkan untuk mencari makan minum masih susah Tuhan. Katanya Engkau adalah jawaban dari apa yang saya butuhkan. Katanya Engkau sanggup memberikan apa yang saya perlukan. Dan seringkali ketika janji firman Tuhan itu tidak digenapi dalam kehidupan kita, akhirnya kita mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Seperti orang Yahudi pada waktu itu. Mereka bertanya sama Tuhan. Mereka mempertanyakan tentang Tuhan mereka. Dan mereka meminta pembuktian. Mungkin ini kita alami juga saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang kita alami saat ini, ada begitu banyak krisis terjadi, krisis ekonomi. Dan mungkin kita juga mengalami hal seperti ini. Dan akhirnya mungkin ketika kita kekurangan secara materi, akhirnya kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah benar Engkau memelihara saya Tuhan? Apakah benar Tuhan Engkau yang sanggup menolong saya Tuhan? Apakah benar Tuhan Engkau adalah jawaban satu-satunya yang saya perlukan dalam hidup saya? Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita harus akui, mungkin dalam keadaan seperti ini, mungkin seringkali kita, ketika kita berada di titik lemah, kita sering mempertanyakan tentang Tuhan. Kita sering, mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan itu belum terjadi ya Bapak Ibu. Akhirnya kita bertanya-tanya tentang Tuhan. Bersyukur kalau kita masih baca firman Tuhan. Nah kalau kita ya udah nggak baca firman Tuhan, nggak merenungkan firman Tuhan, apalagi nggak ibadah, ya udah pasti ragu udah. Tetapi kita yang masih setia sampai saat ini, yang masih setia melayani Tuhan, yang sampai saat ini masih berjuang, apakah kita masih mempertanyakan tentang firman Tuhan? Apakah kita masih meragukan firman Tuhan? Itu jadi pertanyaan buat kita. Kalau kita belajar juga, nggak usah jauh-jauh lah. Murid-murid Tuhan Yesus aja, yang mereka yang sudah lama hidup berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Thomas, murid Tuhan Yesus, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu, di dalam kitab Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas yang adalah murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas masih nggak percaya Bapak Ibu. Sebelum dia menyentuh tangan Tuhan Yesus yang ada dalam bekas paku, dia berkata sebelum dia menyentuh Tuhan, dia nggak akan percaya. Dan akhirnya Thomas menyentuh. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa ada begitu banyak problema yang kita hadapi saat ini. Ada begitu banyak permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Dan kita berseru-seru meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta jawaban dari Tuhan. Dan sampai saat ini mungkin Tuhan belum jawab. Apakah kita mau meragukan firman Tuhan? Apakah kita masih meragukan tentang Tuhan? Tapi biarlah minggu pagi hari ini, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, apapun keadaan situasi yang kita saat ini, biarlah mungkin walaupun firman Tuhan itu belum terjadi, belum digenapi dalam kehidupan kita, marilah kita ambil keputusan dalam hati kita untuk kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Untuk kita tidak pernah meragukan firman Tuhan sama sekali. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, pasti firman Tuhan katakan akan indah pada waktunya. Jadi walaupun saat ini kita masih mengalami kesusahan, percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sehingga kita akan berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya, ketika kita mengenal bagaimana cara Tuhan bekerja yang ajaib itu, kita akan berkata, wah Tuhan kita dahsyat. Mungkin ketika pertolongan itu datang, mungkin kita akan susah untuk berkata-kata. Dan mungkin kita hanya bisa katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau memperhatikan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memperdulikan saya. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, bukti-bukti bahwa mereka tidak mengenal Tuhan yang benar, yaitu dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-42. Kata Yesus, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Nah, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bukti-bukti bahwa mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar adalah mereka benar-benar nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka benar-benar nggak mengakui, nggak percaya bahwa Yesus yang ada di hadapan mereka itu adalah Tuhan. Mereka nggak percaya. Mereka hanya mengatakan bahwa Yesus itu anak tukang kayu. Dia itu anak Yusuf, dia itu bukan Tuhan. Wah, nggak mungkin Yesus Tuhan. Nggak, dia itu anak tukang kayu, dia itu anak Yusuf. Wah, akhirnya orang-orang Yahudi mereka berdebat. Mereka nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, mereka nggak percaya. Apa itu roti hidup katanya? Padahal Yesus menawarkan tentang hidup yang kekal kepada mereka. Sebagai manusia memang kita tidak bisa lepas dari makanan dan minuman. Tiap hari kita harus makan, harus minum. Tapi itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Itu nggak akan selama-lamanya. Kita membutuhkan sesuatu yang kekal. Dan itu yang Yesus tawarkan pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, barang siapa minum darahku, dia akan menyatu dengan aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Yesus sampaikan itu kepada orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak percaya. Mereka masih menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah mereka yang benar. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan mereka yang benar itu siapa. Walaupun sudah ada di depan mereka, tapi mereka nggak sungguh-sungguh. Mereka nggak benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam kitab Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada begitu banyak tanda-tanda ajaib, ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan untuk mereka bisa keluar dari penjajahan Mesir pada waktu itu. Tapi itu akhirnya kan mereka mempertanyakan tentang Tuhan juga. Akhirnya kan mereka bersungut-sungut juga. Akhirnya kan juga mereka tidak percaya kepada Tuhan dan akhirnya mereka lari kepada penyembahan-penyembahan berhala. Mereka membuat patung, mereka membuat Tuhan mereka sendiri. Dan akhirnya mereka menyembah berhala-berhala. Dan akhirnya mereka dibinasakan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka yang benar. Tuhan mereka yang sungguh-sungguh, yang sudah membawa mereka, yang sudah menolong mereka, yang sudah melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi karena mereka nggak benar-benar mengenal Tuhan mereka, akhirnya mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka jatuh ke dalam perselingkuhan dengan lari ke dewa-dewa yang lain. Mereka nggak menyembah Tuhan mereka lagi yang dari awal memelihara, yang dari awal memperhatikan mereka dan merawat mereka. Dan mereka dijadikan kesayangan Tuhan. Tapi mereka memilih untuk memberontak dan berpaling kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka dibinasakan. Banyak orang Israel yang dibinasakan karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Efesus 2 ayat 1 dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus mengatakan bahwa kita telah mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Sehingga kita membutuhkan Yesus yang adalah roti hidup. Itu Paulus katakan. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada Allah yang lain, hanya Tuhan Yesus. Karena dialah roti hidup yang bisa memberikan kita hidup yang kekal. Jadi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita ambil keputusan yang ambil komitmen saat ini untuk kita lebih lagi mau mempelajari tentang firman Tuhan, untuk mempelajari tentang siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Karena hanya dengan mempelajari firman Tuhan kita akan mengetahui
siapa Tuhan kita yang luar biasa itu. Siapa Tuhan yang kita sembah itu. Siapa Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu. Dengan begitu, baru kita akan bisa terkonek dengan Tuhan. Kita akan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan mengasihi lebih lagi tentang Tuhan kita. Sehingga apapun yang terjadi kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, ketika kita mengalami, mungkin ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, ketika kita di dalam permasalahan, ketika kita mengalami banyak pergumulan, kita tidak akan gampang menyerah. Kita tidak akan gampang meninggalkan Tuhan. Tetapi kita akan tetap setia, percaya kepada Tuhan, memegang Tuhan dengan erat-erat. Sehingga suatu saat kita akan bersama-sama dengan Dia yang sanggup memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ketika kita mengenal Tuhan kita sebenarnya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah penyelamat kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Bila Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara di dalam hati kita. Engkau yang terus mengajar kami Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan, untuk kami bisa lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi mengenal tentang pribadi-Mu yang luar biasa itu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami senantiasa Tuhan terus mau percaya kepada Tuhan. Kami mau senantiasa berpegang erat kepada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa berkata Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah jawab dari setiap apa yang kami alami saat ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah memberkati kita. Saya percaya semua jemaat juga yang di rumah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Terima Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh langsung mengirimkan ke rekening yang di bawah ini, atau langsung memberikan kepada Saudara Johan di gereja. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan kami ini menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Saat ini kami memberi persembahan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan pujian anak Allah Yesus namanya.
sudah ibadah kita Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan Engkau berkarya atas pribadi, setiap pribadi yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Esther dan keluarga, Bapak Handri dan anak buat Esra, Elsa dan Elis. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu, kuasa-Mu nyata dan menyertai Ibu Gembala, Ibu Esther khususnya. Juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan, bahkan mungkin yang sedang menghadapi permasalahan ekonomi, permasalahan sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau Gembala yang baik, Engkau yang menggendong, yang menguatkan kami, sehingga sampai akhirnya kami jadi pemenang, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena roh kami. Biarlah kami anak-anak Tuhan yang berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, berdoa juga untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terus berkarya untuk IMB dari kantor wali kota. Tuhan, jamah pejabat-pejabat, Engkau yang bisa membelokkan hati mereka Tuhan, sebab kuasa-Mu sanggup melembutkan hati mereka, sehingga mereka dengan murah hati memberikan tanda tangan dan izin sesuai dengan tertulis Tuhan. Buat dana-dana yang kami perlukan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan buat gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, kita akan menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.